pihak-pihak yang kontra ini dalam tanda kutip anti naturalisasi? Ya karena banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang memang gagal ketika membela timnas Indonesia. Tetapi kalian bisa melihat ketika era Sintayong saat ini, siapa yang gagal? Ada tidak yang pemain-pemain yang gagal? Nah, kita tonton kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya kepada pemain keturunan. Dan ya kita ketahui Indonesia saat ini sudah berhasil ya untuk lolos di Piala Asia, baik itu senior maupun yang U23. Ini berkat bagaimana Sintayong ini mampu meramu dan juga meracik taktik yang sangat luar biasa. Namun di sini teman-teman, saya ingin membahas sebenarnya ada beberapa pro dan kontra mengenai pemain keturunan. Ya, memang ada beberapa yang pro bagaimana posisi saat ini yang dilatih oleh Sintayong ini ternyata sudah menimbulkan dampak yang sangat bagus. Tetapi yang kontra ini menganggap bahwa ada beberapa pemain lokal yang seharusnya bisa dipanggil tetapi tidak tersalurkan bakatnya. Nah, saya akan membahas mengenai detail sebenarnya seberapa penting pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia ini. Jangan lupa teman-teman ya, untuk mendukung channel ini silahkan kalian like, komennya juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan perlahan ya mengapa sebenarnya naturalisasi di Indonesia ini banyak dan menurut saya ini mubazir ya. Ya kurang lebih menurut data yang sudah saya baca itu kurang lebih ada sekitar 30-an lah pemain-pemain naturalisasi saat ini yang ada di Indonesia terhitung dari tahun 2012 hingga 2023. Memang sangat banyak sekali, tetapi ya mungkin ini hanya beberapa saja yang memang memiliki kontribusi seperti Christian Eloko Gonzalez di tahun 2010. Kemudian ada beberapa nama lain seperti Rafael Maitimo ya. Kemudian ada yang terakhir yang memang impresif ya. Ini sebelum Sintayong ya, sebelum Sintayong datang, yakni Stefano Lillipali dan juga Alberto Gonçalves. Nah, itu adalah pemain-pemain naturalisasi yang memang memiliki kontribusi selama membela timnas Indonesia. Kemudian ada beberapa nama sebenarnya teman-teman. Di sini ada beberapa nama yang memang menurut saya ini ya mubazir ya membela timnas Indonesia karena memang tidak memiliki kontribusi. Salah satunya adalah Johnny van Beukering ya. Ini hanya 2 penampilan dan mengoleksi 0 gol ya. Kemudian di sini ada Toni Kusel 2 penampilan dan juga 0 gol. Kemudian ada Orsas Marvelius Saha, ini 2 penampilan juga dan juga 0 gol. Kemudian Bio Paulin, kemudian Sergio Van Dijk, ini menurut saya ini penampilan sangat bagus di klub, tetapi ketika di timnas dengan 5 penampilan dia sama sekali tidak menyumbang gol. Kemudian Otavio Dutra 2 penampilan 0 gol, dan juga di sini saya melihat ada Esteban Vizcarra 1 penampilan 0 gol. Nah, ini menurut saya adalah beberapa pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain naturalisasi yang memang sudah menetap lama di Indonesia, tetapi ini tidak memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana perkembangan timnas pada waktu itu. Nah, sebenarnya apa yang salah dari naturalisasi Indonesia? Ya, menurut saya ini ya teman-teman, ini menurut saya ada beberapa hal yang kontra dengan keputusan Sintayong untuk mengambil keturunan. Ini adalah faktor mendasar mengapa pemain-pemain naturalisasi ini tidak berkembang. Nah, yang ditakutkan oleh pihak yang kontra menurut saya hal-hal itu seperti kasus atau seperti nama yang sudah saya sebutkan. Ya karena seperti ini teman-teman, saya menganggap atau saya melihat bahwa kejadian seperti ini ada 2 versi, yakni kepentingan timnas atau klub. Ya kalau kepentingan timnas, saya yakin PSSI pun tidak akan menaturalisasi pemain sembarangan. Itu jika kepentingan timnas ya. Tetapi jika kepentingan klub ya menurut saya hal-hal seperti itu hal yang memang sudah terjadi kurun waktu 10 tahun ya, seperti sosok Bio Paulin, Esteban Vizcarra. Selain dirinya memang cinta terhadap Indonesia dan juga sudah tinggal lama di Indonesia ya, karena ada beberapa klub yang menginginkan dirinya untuk bisa menjadi slot kuota pemain Indonesia, bukan pemain asing. Nah, itu yang terjadi. Nah, saat ini Sintayong datang ke Indonesia untuk merubah pola itu. Sintayong datang ke Indonesia untuk merubah pola itu, dan pola itu sudah berhasil diterapkan.
dengan datangnya pemain-pemain yang memang dia tuntut oleh Sintayong ini secara tidak langsung ini menuntut, kalau kamu ingin menjadi bagian Indonesia, kamu harus tetap berkarir di luar Indonesia untuk memberikan contoh, untuk memberikan bagaimana pengalaman kamu kepada pemain-pemain lokal. Itu hal yang pertama. Ya, sehebat apapun pemain, sekuat apapun pemain, seberpengalaman apapun pemain, jika hal itu tidak dituruti oleh si pemain, ya apa yang sudah dikatakan Sintayong itu, ya tentu itu akan menjadi pembatalan naturalisasi. Ini yang jarang diketahui oleh media dan juga ini jarang diketahui oleh pecinta sepak bola nasional, bagaimana ketegasan yang dimiliki oleh Sintayong ini. Dan inilah teman-teman mengapa saat ini ya Sintayong ini mengambil pemain-pemain grade A, ya itu berdasarkan analisis yang sangat tajam. Ya, bukan hanya 1, 2, 3 bulan. Dan inilah kita sangat bersyukur mempunyai pelatih yang sangat hebat, yakni Sintayong. Ya, walaupun saya melihat bahwa sebenarnya ada yang kontra ya mengenai hal itu, dan ya mungkin saya ulangi lagi alasan mengapa pihak-pihak yang kontra ini dalam tanda kutip anti naturalisasi, ya karena banyak sekali pemain-pemain naturalisasi yang memang gagal ketika membela timnas Indonesia. Tetapi kalian bisa melihat ketika era Sintayong saat ini, siapa yang gagal? Ada tidak yang pemain-pemain yang gagal? Oke, mungkin ada yang sedikit kecewa dengan sosok Sandy Walsh karena dia cedera. Tetapi kan itu bukan menjadi prioritas Sandy Walsh untuk cedera ataupun tidak membela Indonesia. Tidak seperti itu. Karena memang itu menjadi kondisi. Siapa lagi yang memang gagal di era Sintayong ini? Ya menurut saya tidak ada. Semuanya pemain adalah pemain-pemain bagus. Dan itu sudah menjadi panutan ya bagi pemain-pemain lokal. Dan ya menurut saya hal inilah yang harus dipertahankan. Tidak ada lagi naturalisasi yang asal-asalan dan tidak ada lagi mubazir naturalisasi. Pak Erick Thohir juga tegas bahwa semua pemain yang ingin membela timnas Indonesia itu harus memiliki kontribusi. Dan ya ini sudah menjadi hal yang sangat paten menurut saya. Saat ini Indonesia ada 7 pemain keturunan atau pemain naturalisasi, dan ya kita melihat semuanya itu berpengaruh besar, baik itu di tim U23 dan juga tim senior. Itulah perbedaan antara naturalisasi yang dulu dan juga yang sekarang. Ya, semoga saja untuk kedepannya di sini saya berharap tidak ada lagi kepentingan pihak-pihak terkaitnya atau pihak-pihak seperti klub untuk memanfaatkan peluang. Ya boleh-boleh saja jika itu memang menjadi prioritas klub, tetapi ya untuk kepentingan timnas ya jangan sampai itu terjadi. Nah itulah sebenarnya tonton apa yang terjadi saat ini, ya dua kepentingan antara kepentingan klub dan juga kepentingan timnas itu yang memang menghambat ya, dan itu memang yang menjadi kontra dari para netizen yang memang tidak setuju dengan pemain-pemain keturunan atau naturalisasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan proses dan juga pemain-pemain naturalisasi era Sintayong ini? Apakah kalian sangat setuju jika pemain-pemain keturunan ya atau pemain naturalisasi yang di bawah Sintayong ini mampu untuk bisa membawa Indonesia ke kancah Asia? Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar.